Halo guys, kembali lagi ke channel ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Video kali ini adalah video rutin tahunan channel ini, yaitu membahas apakah masih worth it atau tidak suatu konsol khususnya PS di tahun tersebut. Nah, di video kali ini akan dimulai dari PS3 dulu. Apakah PS3 masih tetap relevan dan worth it apabila dibeli di tahun 2024 ini? Penilaian ini berdasarkan melihat dari segi harga PS3-nya maupun perbandingan harga PS3-nya dengan konsol penerusnya, yaitu PlayStation 4. Yang kedua, dari library gamenya apakah masih relevan untuk tahun ini atau tidak. Dan yang terakhir adalah ketahanan mesin PS3-nya sendiri. Dan mungkin nanti ada beberapa poin tambahan yang mendasari. Jadi mari kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya terlebih dahulu sebagai bentuk support untuk channel ini agar terus dapat berkembang. Pertama-tama saya jelaskan dulu, di video ini semuanya murni pendapat pribadi, jadi jangan kalian telan mentah-mentah isi dari video ini. Sebaiknya dijadikan referensi saja dan nantinya kembali tergantung kepada situasi dan kebutuhan kalian masing-masing. Jika kita melihat dari segi harga, di tahun 2024 ini, harga PS3 dan PS4, khususnya PS4 Fat, terkesan berbeda sedikit. Kita ambil saja contoh harga PS3 di marketplace hijau yang rata-rata dijual di harga 1,7 juta hingga 1,9 juta untuk versi slim 500GB seri 25 ke atas. Dan jika kita bandingkan dengan konsol penerusnya, yaitu PS4, yang tipe Fat yang harga pasarnya sekarang 2 jutaan, dan bahkan ada yang jual 1,9 untuk yang konsol only atau tanpa stick. Saya kira tidak ada alasan lagi untuk memilih PS3 jika kita bandingkan dari segi harga. Namun jika yang budgetnya pas-pasan dan kebelet ingin bermain banyak game, dan di rumahnya mungkin tidak ada wifi, mungkin memang benar PS4 bukan pilihan yang tepat. Karena dengan budget 2 juta, kalian tidak akan mendapatkan PS4 hand yang bisa bermain banyak game atau game bajakan. Nah, jika keadaannya seperti itu, PS3 masih tetap menjadi pilihan, karena pilihan gamenya masih banyak, karena semua PS3 yang dijual sekarang sudah di jailbreak dengan CFW ataupun hand. Nah, ngomongin masalah game-game yang ada di PS3 sebenarnya menurut saya pribadi tidaklah terlalu ketinggalan zaman. Jika dibandingkan dengan game PS4, masih ada beberapa judul-judul game yang ada di PS4 tetapi dirilis juga di PS3. Contoh saja The Last of Us, Persona 5, Heavy Rain, dan lain-lain. Masih banyaknya rental PS3 di era sekarang juga menandai bahwa game-game PS3 masih cukup relevan di tahun ini. Selain faktor harga dan game yang sudah didaskan tadi, jangan pernah lupakan faktor mesin PS3 ini yang sudah berumur cukup tua di tahun ini. Sebut saja PS3 Slim yang kebanyakan dijual di toko itu pertama kali dirilis tahun 2009, yang artinya pada tahun ini sudah berusia kurang lebih 15 tahun. Mesin yang sudah cukup berumur sudah pasti lebih rentan dan akan mengalami kerusakan dan besar kemungkinan sudah beberapa kali diservis. Yang artinya sudah tidak bawaan pabrik dan kemungkinan akan mengalami kambuh kerusakannya. Dapat kalian lihat contohnya di video sebelumnya di channel ini, yang dimana PS3 saya mengalami kerusakan setelah masa pakai yang cukup panjang dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk perbaikan dan hampir setara seperti membeli PS3. Silakan ditonton saja untuk video lebih lengkapnya. Jadi itu dia menurut saya 3 hal yang mendasari dan yang harus kalian perhatikan sebelum membeli PS3 di tahun 2024 ini. Menurut pendapat saya pribadi, saya lebih condong untuk tidak membelinya.
Karena dengan nambah sedikit saja kalian sudah dapat konsol PlayStation 4 original yang dimana mesinnya jauh lebih baru, dan di tahun ini masih ada update software dan ada beberapa game baru yang masih dirilis untuk PlayStation 4. Selain untuk main game, PS4 itu kalian juga bisa gunakan untuk nonton YouTube, Netflix, Spotify, dan lain-lain. Tetapi jika pertimbangan kalian adalah untuk main game yang banyak secara offline, ya memang PS3 adalah solusinya di harga segitu. Jadi kesimpulan yang dapat diambil setelah semua yang sudah dijelaskan tadi, pada akhirnya kalianlah yang menentukan, tergantung dari situasi dan kebutuhan kalian masing-masing saat ini. Dan juga tentunya faktor budget. Kalau menurut saya pribadi, di tahun 2024 ini, PS3 sudah termasuk konsol yang tidak worth it untuk dibeli. Untuk pengguna rumahan ataupun pribadi ya. Ingat, khususnya untuk pengguna pribadi, menurut saya sudah tidak worth it. Lain halnya dengan rentalan, kalau untuk itu nanti kita bahas di video terpisah. Oke, mungkin itu saja untuk video pembahasan kali ini. Coba deh kalian diskusi di bawah mengenai PS3 di tahun ini, apakah masih worth it ataupun tidak. Silahkan berpendapat di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. See you guys.